Nah, jadi gini, dalam kitab Hikam itu kan disebutkan ilam tuhsin dzannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dzannaka bihi li ajli muammalatihi ma'aka fahal awataka illa husnan wa hal asda ilaika illa minanan. Jadi gini, jika kamu kok tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat yang melekat kepada zatnya, sifat intrinsiknya, maka kamu sebisa-bisanya, bahkan saya katakan wajib lah, berbaik sangka pada Allah karena perlakuan baiknya terhadapmu. Bukankah dia terus-terusan berbuat baik padamu? Bukankah dia memberimu nikmat yang berlimpah? Gampanglah, kita diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi kenikmatan. Lidah itu kalau tidak bisa merasakan ya repot kan. Kita makan apapun tidak ada rasanya atau rasanya sama, repot. Hidung, misal kita kok susah bernapas, repot. Atau seperti kasus kemarin yang mohon maaf, naudzubillah, semoga orang yang sakit segera sembuh. Namun contohnya kemarin itulah, orang yang kekurangan oksigen karena COVID atau dan yang lainnya lah, itu kan sampai meninggal. Dan kita yang masih sehat ini bisa menghirup oksigen dengan bebas, dengan enak, dengan lancar, kok sampai-sampai tidak mau bersyukur, tidak mau berhusnudzon, tidak mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kebangetan. Gitu. Jadi singkat cerita, secara umum bisa kita tegaskan bahwa sikap yang sehat terhadap kehidupan kita adalah sikap berbaik sangka. Berbaik sangka kepada alur kehidupan kita, berbaik sangka kepada orang-orang di sekitar kita, berbaik sangka kepada lingkungan di sekitar kita, berbaik sangka kepada diri kita sendiri, terlebih lagi berbaik sangka kepada seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak bisa menafikan lah, kita sebagai manusia normal, manusia yang penuh kekurangan, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan terpojok, terpepet, dalam keadaan down dan sebagainya, kadang kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, bahkan sampai-sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wani-wani nih nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kon niku sapa kon? Toh. Itu hati-hati. Dan garis bawahnya, berprasangka buruk, menyalahkan siapapun itu tidak akan merubah situasi, tidak akan merubah keadaan. Yang ada kamu malah semakin tertekan, semakin sedih, semakin hancur, semakin down, dan akhirnya kamu akan hancur karena perbuatanmu sendiri. Tetapi jika kamu kok mau berprasangka baik, bersyukur, berpikir positif, minimal itu akan memberikan energi positif. Energi positif kepada diri kita, memberikan tenaga psikologis yang positif dari diri kita, yang itu akan menimbulkan semangat untuk tetap bangkit, tetap berjalan, tetap berusaha, pantang menyerah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan ingat, terkadang hidup ini
tidak mulus. Terkadang hidup ini banyak cobaan dan lain sebagainya. Dan gini loh, ingat-ingat kata ini. Dalam hidup kita harus mengalami banyak pengalaman, entah itu pengalaman baik atau buruk dan lain sebagainya. Karena apa? Pengalaman itu adalah yang bisa mendidik kita. Ingat, pengalaman adalah guru yang paling kejam. Pengalaman adalah guru yang paling kejam. Di mana pengalaman memberikan tes duluan, baru materinya belakangan. Tidak tahu apa-apa, kamu langsung diberikan ujian, diberikan tes. Tinggal kamu lolos atau enggak. Misal kok kamu lolos dan bisa mengambil hikmahnya, kamu akan survive menjadi orang yang lebih baik. Ketika kamu diuji tidak lolos, patah, hancur, ya udah kamu akan jadi hancur. Paham gak sampai sini gak? Pengalaman adalah guru yang paling kejam, di mana dia memberikan tes duluan, baru materinya belakangan. Hajar kamu patah atau tidak, hajar kamu hancur atau tidak, hajar kamu bisa mengambil hikmahnya atau tidak. Jika kamu bisa mengambil hikmah dari setiap pengalaman, maka kamu akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Paham sampai sini nggih? Nah, secara khusus kalau kita membuka kitab Hikam itu kan juga dijelaskan ada 2 makom manusia dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kriterianya orang umum atau orang awam, yang kedua kriterianya orang khusus atau orang khawas. Kriterianya orang umum atau orang awam itu adalah biasanya mereka bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah karena nikmat-nikmat yang telah diberikan. Mendapat kesehatan, bersyukur, berbaik sangka. Mendapatkan kenikmatan, berbaik sangka. Mendapat apapun, berbaik sangka, dan sebagainya. Itu derajat orang umum. Tetapi derajat orang khusus, orang khawas yang cuma bisa dilakukan beberapa orang adalah mereka bisa melihat keindahan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun yang terjadi. Entah diberi nikmat, itu adalah wujud keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala, keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik intinya di sini adalah kita harus bisa menjaga sikap yang stabil dalam hidup. Stabil itu ya kalau iman itu kan ya zidua yang kus, kadang naik, kadang turun. Tapi hidup kita harus stabil, minimal bersyukur, syukur ditingkatkan. Jangan sampai kita kok sedikit saja mempunyai pikiran negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih lagi kalau kita bisa mengenal orang-orang yang bertasawuf, orang sufi. Dia bisa melakukan kontrol atas perasaan dirinya, entah itu merasa sedih, gembira, pas merasa terombang-ambing dan sebagainya, itu termasuk dalam ketenangan batin, kebahagiaan rohani atau inner peace dalam diri. Makanya apa? Orang-orang sufi tasawuf itu biasanya selalu bisa melihat Tuhan dimanapun keadaan dirinya. Kita sebagai sama-sama orang awam lah sekarang, mari kita selalu tanamkan, selalu berusaha untuk berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sesekali
sekali saja berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham nggih? Nanti misal ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dan lain sebagainya, bisa ya tanya-tanya, kita sharing bareng. Tidak ada yang lebih pinter, tidak ada yang lebih tahu, tapi mungkin saya lebih tahu duluan atau kamu lebih tahu duluan, dan kita bisa melengkapi. Semoga pengetahuanku bisa melengkapi pengetahuanmu, dan pengetahuanmu juga bisa melengkapi kebendaharaan pengetahuanku. Ngoten nggih?